Segera Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama OBKG. Selamat mengikuti. Oke, mitra bisnis, saya Velana masih bersama Anda di Talk Show Pas FM bersama OBKG sore hari ini ya. Terima kasih buat Anda yang masih terus setia bersama dengan Pas FM, dan jangan lupa untuk berpartisipasi juga dalam Radio Talk Show ini. Anda bisa bergabung dengan Pas FM sore hari ini melalui WhatsApp kami ya untuk bertanya seputar Japan Edu Expo. Jadi Anda bisa langsung nanti bertanya dengan narasumber kita sore hari ini di 081214x043, sekali lagi di 0812 1nya 4x043. Baik, dan di studio Pas FM saya Velanda sudah bersama dengan Pak Domingus. Selamat sore. Halo, sore. Oke, sehat hari ini? Pastinya tidak sehat, kurang sehat ya. Oke, Iya, jadi kalau Anda mitra bisnis mungkin bisa melihat ya di Instagram Pas FM ini, beliau ini sebetulnya kondisinya sekarang lagi tidak begitu baik gitu ya. Jadi lagi sakit dan beliau harus izin dulu untuk keluar dari rumah sakit. Ini bela-belain untuk talk show di Pas FM gitu ya. Jadi mudah-mudahan hari ini juga Anda bisa bergabung dengan Pas FM, mengikuti perbincangan sore hari ini, dan pastinya semoga cepat sembuh ya Pak Domingus ya. Amin. Terima kasih. Dan mitra bisnis, jangan lupa untuk hari ini, lama banget kita nih nggak ngobrol sama Pak Domingus. Ini sudah hampir 2 tahun ya. Ya, sebelum terakhir itu sebelum pandemi ya, sebelum COVID. Jadi kalau misalnya Anda kangen dengan OBKG, ingin tahu banyak, apalagi ini sudah musim-musimnya untuk sekolah ya, lagi musim sekolah. Ini pas banget kalau misalnya sekarang ini juga Anda concern dengan perbincangan kita sore hari ini bersama OBKG. Dan selain tema kita sore hari ini adalah seputar Japan Education Expo ya, ini juga berkaitan dengan ulang tahun OBKG ya. Oh iya, betul. Yang ke-10. Iya, betul ya. Betul. Ini kapan nih? Ulang tahunnya kapan nih? Bulan ini sebenarnya, di bulan Agustus ini. Di Jadi, tanggal? Sebenarnya tanggalnya sih agak lupa. Tapi ini masuk yang ke-10 ya? Yes. Tahun yang ke-10 ya, luar jadi biasa. Memang kami perayaannya juga kami barengkan gitu ya, bersama-sama dengan Expo kita yang tanggal 20 Agustus di Westin. Jadi juga kita akan rayakan ulang tahun kami ke-10. Oke. Kalau boleh tahu perjalanan selama 10 tahun ini nih, seperti apa ini mengartikan 10 tahun ini nih? 10 tahun ini ya, sebenarnya kalau boleh dibilang sih, usaha kami itu kan kami membantu orang-orang yang mau kuliah ke Jepang. 10 tahun lalu boleh dibilang marketnya nggak ada. Oke. Gitu. Jadi memang kami masuk dalam sebuah segmen bisnis yang bukan mencari potongan kue ya, kuenya belum dimasak nih kuenya. Jadi memang waktu itu memang kami bertugas untuk yaitu memasak kue ini, yaitu adalah kami mengedukasi market mengenai pendidikan di Jepang, karena image-nya dulu itu kan Jepang, wah Jepang mahal, Jepang susah, wah kuliah ke Jepang tuh pasti yang pinter-pinter aja gitu ya. Nah semuanya itu kita berikan informasi-informasi secara berkala setiap tahun ya ke masyarakat, bahwa ternyata kuliah di Jepang itu ternyata murah ya. Bahkan sekarang ini bisa dibilang lebih murah daripada universitas swasta favorit di Indonesia, begitu ya. Nah, lalu dari segi kualitas ternyata Jepang itu bukan cuma melulu untuk yang belajar IT, belajar untuk bioengineering, molecular science atau food science apa, tapi banyak sekali pilihan untuk semua jurusan yang ada di Jepang itu banyak sekali. Dan memang anak-anak mendapatkan privilege-nya adalah kalau misalnya ke Jepang itu mereka akan dianggap seperti orang Jepang, yaitu penduduk temporary resident of Japan. Jadi mereka mendapatkan benefit-benefit anak Jepang. Seperti halnya mereka boleh kerja part-time secara resmi, mendapatkan fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Gitu. Dan memang ketika mereka lulus kuliah, mereka bisa kerja tetap di Jepang. Jadi kan memang saran saya jangan langsung pulang, kerja dulu di Jepang berapa tahun gitu. Oke, cari pengalaman gitu ya. Betul. Oke. Dan sebelum terakhir talk show di Pas FM itu OBKG itu sebelum corona itu memang ada beberapa yang memberikan testimoni ya Pak Domingus ya. Iya betul. Itu memang luar biasa.
salah satunya adalah mereka benar-benar menyatakan kalau mereka di sana banyak manfaat benefit yang didapat gitu ya, keuntungan yang didapat, mereka menjadi lebih mandiri dan banyak hal gitu yang keuntungan yang didapat. Nah ini kalau boleh tahu untuk sekarang ini kan tadi kan dibilang memasak kuenya. Nah sekarang ini seperti apa ini? Kalau di sekarang ya perkembangannya 10 tahun terakhir, ya syukur ya puji Tuhan kita terus naik ya untuk dari segi jumlah murid. Dan memang fenomena beberapa tahun terakhir kan ada Jerome Pauline di mana itu meningkatkan awareness anak-anak mengenai kuliah di Jepang asik ya, keren ya, wah ternyata bisa loh, gini loh beasiswanya gini dan gitu. Jadi memang animo masyarakat saya lihat masih trennya positif. Oke, baik. Dan kayaknya semakin banyak yang minat juga gitu ya. Betul. Untuk belajar di sana. Baik, dan akhir-akhir ini nih satu fenomena yang cukup menarik juga buat kita untuk generasi muda sekarang ini nih adalah istilah generasi strawberry gitu ya. Nah mungkin bisa dijelaskan apa itu sebetulnya generasi strawberry? Jadi banyak orang yang sekarang itu mengeluhkan ya, generasi sekarang ini, generasi sekarang ini generation strawberry gitu ya. Dimana kelihatannya bagus tapi gampang sekali memar, sensitif itu ya, mudah tersinggung, cepat hancur gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh real case-nya adalah kerja di tempat kerjanya dia merasa nggak nyaman, berhenti tanpa nggak ada remorse atau maksudnya tidak ada ya enteng banget gitu ya untuk berhenti gitu. Jadi mudah sekali gampang menyerah gitu gampang ya. Menyerah, betul begitu. Nah ini fenomena yang sebenarnya kalau orang sekarang mengeluhkan. Kalau saya boleh bilang begini, generation sekarang ini adalah buah dari generation sebelumnya. Generation sebelumnya adalah buah dari generation sebelumnya lagi. Nah, satu hal yang semakin tahun semakin orang neglect atau tidak prioritaskan itu adalah pendidikan. Loh, maksudnya bagaimana? Kan banyak orang sekolah kan anaknya tinggi-tinggi begitu. Masalahnya sekarang ini fenomenanya adalah menjadi instant gratification. Seperti halnya zaman dulu kita lihat TV, sekarang menjadi YouTube, kemudian menjadi TikTok yang cuma 15 detik, swipe. Sekarang kalau anak-anak disuruh nonton, oke ini video dokumenter, berapa menit Pak? 2 jam. Wah lama banget ya gitu. Padahal dulu kan zaman misalnya ada 17 Agustus, orang harus nonton video tentang perjuangan apa gitu ya. Nah ini sekarang anak-anak sudah dibiasakan mengenai semua itu cepat. Serba cepat gitu ya. Nah, satu hal fenomena yang terjadi mengenai dunia perkuliahan ya. Dulu kuliah kan 4 tahun ya. Nggak ada itu minta lebih cepat dari 4 tahun, nggak ada lah. Tambah tahun, semakin universitas dari dalam dan luar negeri itu memberikan solusi. Oh, Bapak ingin anaknya cepat. Oke Pak, 3 tahun aja dapat kok S1. Oh iya kah? 3 tahun? Iya. Oh di tempat saya aja Pak, 2,5 tahun S1 Pak. Oh iya kah? 2,5 tahun. Pak di tempat saya aja Pak, anaknya nggak usah lulus SMA, langsung SMA 2, langsung kuliah. Oh iya, lebih cepat lagi ya. Nah, jadi orang tua saya bilang neglect terhadap pendidikan karena orang tua lebih mementingkan anaknya cepat lulus tapi tidak memahami kualitas yang baik. Loh, betul. Universitasnya bagus kok gini. Saya bilang mengenai kesiapan mental anak-anak. Gitu. Bayangin, anaknya sudah S1, masih belasan tahun S1, 20 tahun S1 gitu ya. Apakah dia sudah siap secara mental, sudah terbentuk secara kuat atau tidak? Semakin generasi, semakin instan, semakin strawberry, semakin lemah. Karena dia tidak tahan uji. Karena kita ya sebagai orang tua sekarang ini ya, kita ini kalau saya bilang, kita ini renang gaya kata. Bukan gaya kata ketika bekerja yaitu menyingkirkan lawan apa, bukan ya. Tapi kita ini gaya kata untuk melindungi kecebong kita, anak kita. Jadi kita ini ngeremin anak kita ya. Lalu kita berenang gaya kata adalah kita menyingkirkan di depan itu ada kesulitan-kesulitan hidup yang mungkin akan mengenai anak kita, kecebong kita. Kita buang ke kiri kanan supaya anak kita tidak mengalami masalah seperti ini. Sering kan orang bilang, saya nggak pingin anak saya susah seperti saya. Kalau orang bilang, wah Bapak itu mulia sekali ya. Sekarang saya beritahu, mungkin itu bukan suatu pandangan yang tepat. Karena kesulitan itu membentuk karakter. Betul. Gitu. Baik, kita break dulu sebentar, nanti kita lanjutkan lagi soal generasi strawberry ini ya, karena menarik sebetulnya kalau ada yang bilang sebetulnya ini generasi ini sebetulnya penuh dengan ide gitu ya, tapi rentan sekali dengan
kegagalan atau mungkin ada kesulitan sedikit mereka sudah gampang sekali untuk menyerah. Baik, lalu bagaimana kaitannya dengan sekolah di Jepang gitu ya, kondisi di Jepang sendiri. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, tapi jangan lupa Anda bisa bergabung dengan Pas FM untuk yang mau bertanya seputar OBKG dan Japan Education Expo ini langsung di 0812 1nya 4 kali 043 ya. Tetap bersama kami kembali sesaat lagi. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama OBKG. Oke, Mitra Bisnis, kita akan lanjutkan lagi perbincangan Pas FM bersama dengan Pak Domingus dari OBKG perwakilan Surabaya. Jadi Anda yang mau bergabung dengan Pas FM ya. Tema kita sore hari ini adalah Japan Education Expo 2023. Ini akan digelar tanggal 20 Agustus nanti. Kalau Anda mau tahu banyak tentang pendidikan di Jepang, kemudian bagaimana cara bergabung dengan OBKG, langsung aja bertanya dengan Pak Domingus untuk sore hari ini melalui WhatsApp kami di 0812 1nya 4 kali 043. Ini masih di awal-awal, kita masih membahas seputar fenomena generasi strawberry. Jadi tadi di awal sudah disampaikan Pak Domingus apa itu sebetulnya generasi strawberry. Banyak ide tapi mereka sangat lemah gitu ya. Nah, ini boleh dilanjutkan lagi Pak Domingus, kira-kira nih sebetulnya tadi penyebabnya adalah karena faktor segala sesuatunya yang serba cepat, serba instan gitu ya. Ada faktor lainnya yang membuat generasi ini menjadi strawberry? Iya, yang tadi kan berhubungan dengan instan ya. Semuanya instant gratification gitu ya. Jadi seperti apa? Ya tadi saya bilang TikTok apa begitu. Tapi juga memang karena kita terlalu overprotective sebagai orang tua, dan mungkin orang tua saya pun juga mungkin terlalu overprotective gitu ya. Dimana akhirnya setiap bertambahnya generasi itu menjadi lebih lemah daripada generasi sebelumnya. Sebenarnya fenomena ini sudah dari dulu ya, dari tahun saya belum lahir ya, tapi coba kita cermati ya, ketika perusahaan di Indonesia bertumbuh dari generasi pertama kakeknya, lalu turun ke ayahnya, turun lagi ke cucunya, lalu bangkrut. Masuk generasi ketiga ya? Iya, biasa generasi ketiga keempat kan ya. Nah, ini memang sebuah siklus psikologis yang sudah berjalan terus, dan itu juga sebenarnya juga kalau dilihat sebuah negara pun juga sama. Negara terbelakang, lalu berkembang, nanti negara maju, lalu nanti akan disalip oleh negara yang lain. Seperti halnya Cina sekarang menyalip untuk Amerika seperti itu. Jadi ini akan terus seperti bola yang dioper. Orang kaya akan menjadi orang miskin akan menjadi kaya. Berputar ya. Berputar. Jadi roda kehidupan berputarnya, bahkan berputarnya bisa bergenerasi-generasi gitu. Nah, sekarang ini bertambah parahnya adalah sekarang ini era informasi cepat ya. Jadi mengenai anak kecil pun sudah bisa mendapatkan handphone. Betul. Sudah bisa melihat TikTok gitu dan lain sebagainya. Bukan masalah kontennya yang saya ingin cermati, tapi adalah mengenai peran orang tua terhadap anak itu semakin lama semakin sedikit. Gitu. Jadi sekarang ini yang memegang kendali, kalau zaman dulu kita akan mendapatkan akses ke informasi itu ketika kita berumur sekian tahun, baru bisa mendapatkan informasi. Contohnya zaman dulu ada Dunia Dalam Berita. Kalau zaman saya dulu itu Dunia Dalam Berita jam 9 malam, itu saatnya anak-anak kecil tidur. Betul. Ya, jadi mereka tidak akan melihat berita-berita peperangan atau apa begitu ya. Nah, dan itu juga menjadi seperti curfew jam malam ya untuk anak-anak tidur. Tapi sekarang anak-anak usia SD pun sudah bisa melihat berita tentang perang dan lain sebagainya, begitu, instant information. Nah, lalu mereka akan merasa lebih pintar daripada kita zaman dulu. Kita sangat bergantung sekali terhadap orang tua ya. Informasi akan kita ikuti dari orang tua. Jadi kita lebih nurut. Nah, sekarang ini tantangan untuk orang tua adalah anak-anak semakin maju, gitu. Nah, bagaimana mengatasinya? Tidak bisa. Maksudnya orang tua tidak tahu. Jadi sebetulnya harus ada filter di sini ya. Iya. Dari orang tua, dan sekarang ini sepertinya itu sudah mulai lepas gitu ya. Betul. Sudah mulai berkurang gitu ya. Betul. Oke, dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu gitu ya. Betul. Dulu gitu. Betul. Nah, itu baru dari sana. Nah, tapi sekarang kita kembali lagi ke edukasi. Di hal edukasi sendiri, orang tua sekarang mencarinya semua yang bagus-bagus lah, yang menurutnya paling bagus untuk anak, Dan salah satunya adalah yang paling cepat. Gitu. Seperti tadi saya bilang, sekarang ini sudah ada yang kuliah S1 cuma 3 tahun, bahkan 2,5 tahun, bahkan belum lulus SMA pun sudah bisa kuliah gitu ya. Nah, ini orang tidak menyadari mengenai apakah itu ada efek negatifnya atau tidak secara long term, secara masyarakat ya. Nah, sekarang kita lihat di Jepang.
Di Jepang itu pendidikan selalu dari dulu sampai sekarang masih sama. Mau kuliah ya 4 tahun gitu. Dulu pernah beberapa tahun silam itu ada seorang orang tua murid ya, ibu-ibu bicara dengan sensei kita dari Jepang ya. Wah, Jepang kok lama 4 tahun. Kalau anak saya di Singapura cuma 3 tahun. Tahu nggak yang sensei Jepang akan bilangnya apa? Waktu itu dia bilang gini, oh silakan, kalau mau cepat silakan ke negara lain, ke Singapura boleh, silakan. Kalau di Jepang sudah dari ratusan tahun sistem kami seperti ini dan kami tidak akan merubah. Nah, jadi itu dari segi pendidikan formal. Dan sebenarnya di Jepang sendiri, di dalam rumah tangga, pendidikan karakter itu dimulai dari usia dini. Gitu. Kadang-kadang seringkali orang bilang, wah masih terlalu kecil, jangan dikasih tahu terlalu keras, nanti dia belum mengerti. Kalau menurut saya tidak, karena di Jepang sendiri, menurut saya kita dari usia dini, anak usia dini itu harus diajarkan mengenai value-value, yang mana yang benar, yang mana yang salah, begitu. Nah, lalu contohnya di Jepang itu begini, mungkin tahun lalu juga, berapa tahun silam saya memberikan contoh ini atau enggak ya? Saya seringkali memberikan contoh begini, di Jepang, anak usia dini, umur 3 tahun, itu sudah diberikan tugas. Ayo nak, kamu bawa piring ini setelah makan, bawa ke tempat cuci piring. Misalnya seperti itu ya. Jadi anak itu diajarkan, oh setiap manusia, tua ataupun muda, ada tanggung jawabnya. Kalau saya masih kecil, tanggung jawab saya seperti ini saja, ringan. Kalau yang tua mungkin cari kerja, cari uang begitu ya. Nah, setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing. Ini mengajarkan mereka sense of responsibility. Dan juga satu lagi, every day, setiap hari mereka mendapatkan belajar mengenai sense of accomplishment. Dia menyelesaikan satu tugas. Itu ada menambahkan kepercayaan dirinya. Gitu. Ini berbalik sekali dengan di Indonesia. Kalau misalnya kita lihat, kalau ada mama ngelihat anaknya mau bantuin mamanya bawa piring, mamanya jangan bilang nanti apa? Pecah gitu ya. Nah itu gaya kodok tadi itu. Gaya kodok, semua masalah di depan anak kita pinggirkan. Udah, kamu duduk aja, manis main sana gitu ya. Nah, jadi pengenalan mengenai hak dan tanggung jawab misalnya. Banyak hal, salah satunya adalah hak dan tanggung jawab ya. Pengenalan mengenai itu seringkali terlambat menurut pribadi saya. Terlambat gitu. Padahal value itu seharusnya diberitahukan dari awal. Contohnya kalau misalnya anak di luar rumah berhubungan dengan orang-orang bagaimana? Harus sopan gitu ya. Nah, tapi seringkali anak itu adalah raja di rumah dan dia mengasosiasikan itu keluar, bahwa dia adalah raja gitu. Banyak hal lah gitu. Nah, jadi kembali lagi ke edukasi. Sebenarnya Jepang itu menawarkan banyak. Tidak hanya pendidikan formal yang sangat tinggi ya, tapi pendidikan karakter itu secara budaya juga. Betul. Ya. Jadi anak-anak Indonesia ketika mereka lulus SMA, terpaksa ya, lulus SMA baru bisa ke Jepang waktu kuliah ya. Pada waktu mereka start lulus SMA, mereka mempelajari mengenai value-value ini. Walaupun terlambat tapi masih berguna. Orang tua seringkali bilang ke saya, 6 bulan pertama ketika lulus SMA, anak berangkat ke Jepang. Biasanya kan bulan 7 ya, bulan Desember mereka menjenguk waktu libur Natal tahun baru. Orang tua datang. Mereka tuh biasanya nangis ngelihat anaknya. Gitu. Ternyata anak saya bisa berubah ya. Beda sekali. Ada kebanggaan dari orang tua itu. Karena sebetulnya kalau karakter itu kan dibentuk, kan lebih mudah dibentuk sejak mulai dari dini ya, sejak dini gitu. Meskipun sebetulnya kalau sudah dewasa ini belum terlambat seperti tadi dilakukan, tapi dilakukan seperti di Jepang gitu akan jauh lebih mudah dan lebih cepat karena mereka sangat disiplin gitu ya. Kalau bicara soal disiplin itu luar biasa ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi nanti, masih ada banyak kesempatan lagi untuk berbincang soal ini, tapi semoga ini juga akan menjadi pencerahan juga gitu ya untuk para orang tua yang mungkin saat ini ada di perjalanan mitra bisnis yang juga ingin menyekolahkan putra-putrinya, lagi bingung ini mau kemana nih, ke luar negeri. Dan ini ada satu pilihan yang menarik, Anda bisa melihat di Japan Education Expo nanti, Anda bisa datang ke sana tanggal 20 Agustus dan informasi lengkapnya Anda bisa dapatkan di sini juga bersama Pak Domingus. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp Pas FM ya di 0812-124-443. Kita jeda dulu sebentar ya. Nanti kita lanjutkan lagi tetap bersama kami kembali sesaat lagi. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama OBKG.
Oke Mitra Bisnis, kita akan lanjutkan kembali untuk perbincangan Pas FM sore hari ini bersama dengan OBKG. Masih ada Pak Domingus ya dari perwakilan untuk Surabaya, dan ada Mitra Bisnis yang saat ini masih ada di perjalanan juga. Bisa bergabung dengan Pas FM kalau Anda juga tertarik untuk mengetahui banyak sekolah tentang bagaimana untuk bergabung di OBKG. Langsung di 081214x043. Oke, Pak Domingus, ini menarik bicara soal generasi strawberry ya, karena sekarang ini banyak sekali, karena ini sudah menjadi fenomena sekarang. Nah, kalau bicara generasi ini memang harusnya berada di lingkungan yang punya disiplin yang tinggi gitu, supaya mereka juga terpacu, termotivasi juga untuk menjadi lebih baik gitu ya. Dan ide-ide itu keluar, kemudian mereka tidak mudah menyerah gitu. Salah satunya barangkali Jepang. Iya, betul. Mungkin saya tambahkan sedikit, bukan cuma masalah disiplinnya sih. Gitu. Kita memang tahu bahwa Jepang itu disiplin gitu ya, nggak ngaret kayak kita gitu ya. Tapi yang lebih penting untuk saya itu anak-anak itu terekspos dengan realita hidup, gitu. Nah, kita kan ingin, kita ingin ya anak kita itu kalau kuliah nanti bisa sambil kerja lah, supaya paling nggak itu bisa memulai dari bawah gitu ya, mengalami kesulitan hidup apa-apa. Tapi kadang-kadang kita juga merasa khawatir kan, waduh kalau saya kirim anak saya ke misalnya ke Jakarta gitu ya, nanti kalau dia kerja pulang malam terus nanti ada yang ganggu, gimana keselamatannya gitu ya. Nah, secara keamanan gitu. Betul. Ya. Okay. Nah, jadi baik itu dalam negeri maupun mungkin di Amerika atau di mana, kekhawatiran itu ada begitu. Nah, Jepang itu menawarkan sebuah lingkungan yang kondusif, di mana tingkat kriminalitasnya sangat-sangat rendah, seperti kita tahu sendiri ya. Jadi seringkali kalau kita ketinggalan handphone, dompet gitu, 93% kembali kalau di Jepang. Kalau di tempat kita lenyap. Kalau di tempat kita 99% hilang. Seperti itu. Nah, jadi itu yang apa ya? Seringkali kan orang bilang begini, kalau dulu ya, ketika saya bilang 10 tahun lalu itu market untuk ke Jepang itu tidak ada. Orang menyepelekan sekali. Ngapain ke Jepang? Lama gitu ya, belajar bahasa apa begitu. Nah, tetapi seiring bertambahnya waktu, banyak orang tua murid saya itu yang justru menjadi penyebar luas informasi ini ke temannya, ke saudara-saudaranya. Anak kamu kuliah kemana? Sudah kayak anakku aja, kuliah ke Jepang. Loh kenapa? Iya, anakku berubah. Jadi sebenarnya orang tua itu yang sudah ke Jepang tahu bahwa anak-anaknya itu ketika 1 tahun pertama itu dia itu kasarannya adalah mempelajari ilmu hidup yang 17 tahun dia tidak dapatkan. Gitu. Tadi kan saya bilang ya, di Jepang itu dari usia dini pendidikan karakter, pendidikan mengenai tanggung jawab dan lain sebagainya itu besar sekali. Disiplin itu adalah bagian dari tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tanggung jawab terhadap teman atau orang yang akan dia temui gitu. Nah, jadi value ini yang didapatkan ketika anak-anak itu dalam 1 tahun pertama di sekolah foundation di Jepang itu ya, tidak hanya mereka belajar bahasa Jepang, enggak, tapi mereka belajar mengenai value hidup. Gitu. Dan itu yang menyiapkan mereka ketika nanti next step-nya adalah di universitas dan kemudian di dunia kerja. Apalagi plus poinnya kalau misalnya kuliah di Jepang, kemungkinan sangat besar itu akan kerjanya di Jepang selama berapa tahun pertama. Loh, maksudnya gimana? Saya nggak mau anak saya itu kerja di Jepang loh. Nah, saya juga sebenarnya kalau saya pribadi ya, saya juga setuju. Saya selalu bilang ke orang tua murid maupun anak-anak, kalian kuliah di Jepang, jangan langsung pulang. Sayang. Kerjalah di perusahaan Jepang dulu beberapa tahun, timbalah ilmu. Jadi kalian di perusahaan Jepang itu kalian juga kuliah, tapi kuliah yang langsung hands on dan dibayar. Kalian itu belajar bagaimana perusahaan itu mengelola bisnisnya. Bagaimana mereka itu kok perusahaan Jepang, tadi kan saya bilang ya, di Indonesia perusahaan generasi pertama, kedua, ketiga lalu bangkrut. Biasanya seperti itu. Nah, perusahaan di Jepang semuanya umurnya 100 tahun semua. Toyota itu zaman dulu cuman usahanya kecil sekali. Sekarang menjadi produsen otomotif salah satu yang terbesar di dunia, mungkin masih yang terbesar ya. Nah, perusahaan-perusahaan di Jepang itu mereka selalu successful untuk menurunkan usahanya ke anak dan cucunya. Bagaimana caranya? Nah, ini kalau ini salah satu jurusan ya yang saya bahas mengenai bisnis ya, Japanese way of doing business. Ini salah satu jurusan yang kadang-kadang orang bilang, kuliah bisnis kok ke Jepang? Kuliah bisnis bukannya ke Singapura, Australia, Amerika gitu. Apakah karena di Jepang bagus, di negara yang lain apakah karena di Jepang jelek dan di negara lain bagus? Bukan, karena orang belum tahu aja. Coba saya kasih tahu ke pendengar sekalian saat ini ya. Perusahaan-perusahaan di Jepang selalu sukses meneruskan usahanya ke generasi berikutnya. Jangan salah, semua itu Honda, Toyota, family business nggak? Iya. Iya. Kok bisa ya?
Itulah. Itu harus dicuri ilmunya ya. Betul sekali. Oke. Bagaimana mereka itu menurunkan dari segi formal ya, pendidikan formal maupun informalnya, dari segi skillnya dan juga mengenai karakternya, bisnis karakternya itu. Kalau sekarang kita bilang, wah berbisnis dengan perusahaan Jepang itu, wah ya sebagian besar aman lah, nggak perlu khawatir lah gitu ya, bisa dipercaya gitu-gitu. Nah itu hanya sedikit yang di luar saja. Di dalamnya bagaimana kita memanage bisnis itu menjadi kokoh ya, dan terus ke generasi berikutnya. Itu kalau bisnis. Baik, jadi sebetulnya tidak perlu dengan kemampuan berbisnis ya, karena banyak sekali di Jepang itu bisa mempelajari soal tanggung jawab seperti tadi disampaikan, tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada orang lain gitu ya. Ini yang menjadi bagian sukses juga dari sebuah bisnis barangkali ya. Betul. Oke, baik. Dan beberapa alasan kenapa harus sekolah di Jepang, kuliah di Jepang. Tadi disampaikan Pak Domingus karena faktor keamanan juga. Kemudian juga tadi yang berikutnya bahwa ini membuat anak-anak menjadi jauh lebih mandiri gitu ya, dan ada banyak hal sebetulnya yang sangat menarik. Tapi kalau dari sisi OBKG sendiri pasti punya banyak keunggulan ya. Kenapa kemudian jumlah peserta yang bergabung juga, yang join juga cukup banyak dari tahun ke tahun, terus bertambah ya Pak Domingus ya. Betul. Apalagi masuk di tahun yang ke-10 ini. Baik, kita mau tanya soal keunggulan, tapi nanti dulu kita harus jeda dulu sebentar karena ini juga ada beberapa pertanyaan yang nanti juga harus dijawab ini ya. Baik, kita break dulu sebentar mitra bisnis, tetap bersama kami akan kembali sesaat lagi. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama OBKG. Oke, mitra bisnis masih bersama OBKG. Masih ada Pak Domingus. Anda boleh bergabung dengan Pas FM melalui WhatsApp Pas FM untuk pertanyaan di 0812144 Sekarang kita lanjut ke berikutnya nih Pak Domingus. Apa sebetulnya jadi keunggulan OBKG nih? Kenapa kita harus bergabung dengan OBKG? Memilih OBKG? Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya untuk foundation ya, ke Jepang itu kan memang harus masuk sekolah foundation. Dan OBKG ini sebenarnya hanya salah satu dari ada mungkin sekitar 600 sekolah foundation di Jepang. Banyak sekali sekolah foundation. Kenapa? Karena memang semakin banyak orang-orang asing, tidak hanya dari Indonesia saja, dari Amerika, dari Eropa, dari Australia dan benua-benua yang lain ya. Mereka baru menyadari bahwa ternyata uang kuliah di Jepang itu biaya studinya nggak mahal, biaya hidupnya juga nggak mahal gitu. Banyak orang yang dari dunia barat mereka bilang bahwa, ternyata biaya hidup di Jepang ini lebih murah daripada di negara saya gitu. Nah, jadi semakin banyak orang yang mau kuliah atau studi di Jepang begitu ya. Nah, ini kenapa kok OBKG ini hadir dan merupakan solusi yang paling tepat? Ya memang karena saya memang ini usaha saya ya, tapi memang saya berani bilang OBKG mungkin yang paling tepat. Kenapa? Karena sebenarnya OBKG ini sekolah bahasa paling tua di Osaka. Dan memang sekolah yang terkenal paling jahat. Kenapa bisa gitu? Iya, jadi memang OBKG sendiri ini memang masih mempertahankan benar-benar value yang sudah lama sekali gitu. Jadi keras mereka itu. Jadi tidak peduli anaknya gubernur atau anaknya presiden mungkin sekalipun ya, akan diberlakukan sama gitu. Nah mereka sendiri standarnya untuk mengenai pengajaran mengenai bahasa dan karakter. Nah itu tadi keras, berarti memang anak-anak itu dapat. Gitu. Nah ini berkebalikan dengan di Indonesia, yang dimana anak-anak kita ini terbiasa dapat apa yang mereka mau. Pasti mereka yang tidak terbiasa dengan kondisi yang keras seperti itu agak kaget juga gitu ya Pak Domingus ya awalnya. Betul. Selain bahasa di situ, kelebihan lainnya mereka juga belajar sepertinya sedikit ada soal budaya juga di dalamnya ya Pak. Betul, mengenai budaya dan karakter Jepang, dan juga biasanya untuk yang sains juga ya. Saya cerita sedikit aja. Jadi kalau untuk yang jurusan sains mau masuk kuliah di Jepang untuk jurusan sains itu ada pelajaran mengenai mathematics, physics, chemistry gitu. Karena memang standarnya Jepang lebih tinggi daripada standarnya kita. Itu berapa lama biasanya kita harus lulus gitu ya sebelum kita bisa sekolah di sana? Jadi lamanya itu totalnya 1,5 tahun kalau foundation, dan di 1,5 tahun itu anak-anak akan mendapatkan pelajaran seperti bahkan melebihi ya. Mungkin kemampuannya itu benar-benar seperti orang Jepang, bahkan lebih tinggi daripada orang Jepang kemampuan bahasanya. Lalu kedua, mereka juga akan mendapatkan pendidikan karakter itu tadi ya. Nah,
Sebenarnya lama untuk belajar bahasa itu waktunya sebenarnya bukan 1,5 tahunnya, tapi mereka hanya punya waktu 1 tahun pertama sebenarnya. Oh. Jadi sebenarnya di OBKG dalam waktu 1 tahun pertama anak-anak itu majority sudah mempunyai kemampuan bahasa seperti orang Jepang. Itu karena selanjutnya 1/2 tahun itu mereka proses pendaftaran uni dan lain sebagainya. Itu akan terus dibantu ya? Iya betul. Oke, akan terus dibantu sampai mereka termasuk juga mendapatkan kayak keluarga di sana atau tempat tinggal di sana gitu? Betul. Jadi kalau di Jepang itu lebih tepatnya bukan seperti keluarga orang tua angkat atau asuh gitu ya, bukan ya. Tapi memang mereka mandiri. Jadi anak-anak itu tinggal sendiri seperti layaknya pemuda atau orang Jepang biasa. Oke, Gitu. baik. Ada pertanyaan ini dari Riko di Gresik menanyakan soal biaya kuliahnya berapa ya kalau dibanding di dalam negeri dan gimana proses atau prosedurnya seperti apa? Baik, terima kasih pertanyaannya Riko di Gresik. Jadi untuk uang kuliah ya, biaya kuliah akan saya jabarkan menjadi 2 hal. Pertama mengenai biaya kuliah, biaya untuk studi, dan kedua mengenai biaya hidup. Gitu. Kalau untuk biaya kuliah, sekarang begini, untuk universitas negeri itu adalah 530 ribuan ya, yen, atau sekitar 58 juta per tahun. Gitu. 580 juta per tahun. Bukan, 58 juta per tahun. Oh, 58 juta per tahun. Oke. Iya, jadi kalau per semesternya sekitar 29 juta. Itu kalau universitas negeri. Ada 160 universitas negeri, baik universitas negara, universitas prefektur, universitas city. Pokoknya milik pemerintah. Nah, lalu ada 600-an universitas swasta, itu uang kuliahnya sekitar antara 80 juta, 100, 120, kira-kira 100 juta per tahunnya. Nah, ini kalau misalnya dibandingkan dengan universitas di Indonesia, negeri maupun swasta, negeri sama negeri, swasta sama swasta, mungkin sudah tidak terlalu beda, jauh. Itu bahkan saya tahu sendiri universitas swasta di Indonesia ada yang uang sekolahnya 150 juta 1 tahun, saya tahu itu. Jadi, wah lebih mahal daripada Jepang. Yes, betul, bisa seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk prosedurnya sendiri seperti apa tadi? Untuk prosedurnya, jadi biasanya anak-anak yang mau melanjutkan studinya ke Jepang, misalnya anak itu SMA ataupun anak itu sudah kuliah di Indonesia ya. Nah, selama mereka menyelesaikan pendidikan di Indonesia, yaitu SMA maupun kuliahnya sekarang ini, mereka belajar bahasa Jepang level paling basic, yaitu N5. Gitu. Nah, itu ditempuh dengan kami bantu melalui kursus. Itu bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali, kita sesuaikan dengan kebutuhannya dan kemampuan levelnya. Anak ini sudah belajar atau belum. Gitu. Intinya, sebelum berangkat harus belajar bahasa Jepang basic, dasar saja, jadi bahasa sehari-hari bisa gitu. Nah, kemudian mereka harus minimal lulus 12 tahun ya, SMA. Oke. Gitu. Jadi memang harus SMA gitu ya, harus SMA. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pertanyaannya untuk dijawab di WhatsApp kami. Tapi yang menarik adalah seputar Japan Edu Expo nih sebelum kita break ya. Ini tanggal 20 Agustus besok. Akan ada apa saja di sana? Baik. Jadi 20 Agustus minggu depan ini, hari Minggu, kita akan hadir di Hotel Westin, Surabaya, Pakuan Mall. Dan bersama dengan kami akan ada universitas-universitas dari Jepang, banyak sekali. Mulai dari jurusan arsitektur, IT, biomedical, lalu food science, aviation, lalu kulineri, desain, bisnis, apalagi ya? Kecantikan, dan masih banyak jurusan-jurusan lainnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya pendengar ingin mengajak anak-anaknya untuk ayo ikut dong, cari tahu dulu lah. At least kita cari tahu kan gimana sih peluangnya untuk kita ke Jepang, apa sih bagusnya Jepang. Nah, silakan datang di Japan Education Expo. Tapi ini acaranya gratis tapi tempatnya terbatas seperti tahun-tahun lalu. Biasanya kita selalu terpaksa menolak gitu. Jadi kalau misalnya memang ingin ikut acara Japan Education Expo, saya sarankan langsung mengunjungi ke website ataupun Instagram Japan Edu Expo. Jadi Instagramnya adalah Japan Edu Expo. Websitenya juga sama, www.japaneduexpo.com. Itu tanggal 20 Agustus saja? Terima kasih. Jadi tanggal 20 Agustus ini kita mengadakannya di Surabaya. Sebenarnya kita mengadakannya di 4 kota besar. Tanggal 17 Agustus itu di Medan, tanggal 19 Agustus di Jakarta, tanggal 20 Agustus di Surabaya dan tanggal 21 Agustus di Bali. Baik. Nah, ini sedikit sudah menjawab pertanyaan dari Villa di Surabaya ya untuk datang ke pameran dan konsultasi ini
ada persyaratan khusus atau tidak. Tadi sudah disampaikan segera untuk kunjungi websitenya dulu ya. Betul, kunjungi betul. websitenya dulu untuk bisa tahu gimana syarat persyaratannya di sana. Kita break dulu sebentar, nanti kita lanjutkan lagi Pak Domingus. Oke. Oke, tetap bersama kami Mitra Bisnis, kami akan kembali sesaat lagi. 104.3 Pas FM Radio Bisnis Surabaya. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama OBKG. Oke, Mitra Bisnis sudah sampai di sesi yang terakhir ya untuk talk show sore hari ini bersama dengan OBKG. Masih ada waktu sedikit untuk Anda yang mau bergabung dengan Pas FM di Radio Talk Show sore hari ini melalui WhatsApp kami di 0812144043. Ini masih ada Pak Domingus ini yang akan menjawab pertanyaan Anda sore hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang mesti dijawab dulu nih Pak Domingus ya, bisa langsung bergabung dengan penanya. Ini kalau soal tes nih, kira-kira tes apa saja yang dilakukan untuk bisa melanjutkan kuliah di Jepang ini, dari David di Surabaya? Baik, terima kasih. Jadi kalau misalnya kita mau melanjutkan kuliah di Jepang ya, pertama-tama mereka sebelum anak-anak itu bisa masuk ke Jepang, bahkan masuk ke sekolah foundation itu, mereka akan dites mengenai bahasa Jepangnya, yaitu harus punya level untuk N5 paling basic. Nah, setelah itu mereka mengajukan untuk status kependudukan, itu akan dilihat juga mengenai financial, orang tua dan sebagainya ya. Nah, setelah mereka masuk di foundation, mereka meningkatkan kemampuan bahasa mereka menjadi seperti orang Jepang. Kenapa? Karena nanti akan ada 2 ujian negara yang mereka harus ambil. Yaitu pertama adalah EJU, Examination for Japanese University, itu seperti SBMPTN gitu. Lalu ada JLPT, Japanese Language Proficiency Test, itu seperti TOEFL-nya Jepang. Jadi kemampuan mengenai akademis dan kemampuan mengenai bahasa. Ya. Oke. Hasil ujian negara itu yang akan dibawa ketika mereka mendaftar ke universitas-universitas di Jepang. Dan hasil itu juga yang mungkin menentukan mereka bisa mendapatkan beasiswa atau tidak. Oh, oke, baik. Jadi sudah dijawab untuk David pertanyaannya di Surabaya. Kemudian kita akan lanjut lagi. Kira-kira kalau bicara soal Japan Education Expo ini, pesertanya siapa saja nih yang bisa hadir di acara ini? Saya sarankan bagi pendengar yang memiliki anak sekarang yang kelas 10 ya, 1 SMA, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi kelas 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA maupun yang masih SMP kelas 2, kelas 3. Persiapan gitu ya? Persiapan, betul sekali. Karena kalau misalnya mereka bisa memulai lebih cepat kemampuan bahasa Jepang mereka ya, jadi sambil sekolah, sambil kursus, ketika nanti mereka berangkat ke Jepang akan lebih mudah. Dan mereka bisa mencapai level yang lebih tinggi untuk masuk ke universitas yang lebih baik, universitas negeri, maupun sampai mendapatkan beasiswa. Karena beasiswa di Jepang itu, kita nggak bicara persentase. Biasanya beasiswa di Jepang itu adalah bahkan lebih dari uang kuliah. Gitu, karena mereka juga akan mendapatkan tunjangan hidup. Baik, jadi orang tua kemudian calon siswa juga bisa datang gitu ya untuk mengikuti acara ini gitu. Karena seperti yang tadi disampaikan Pak Domingus, untuk mengetahui kira-kira apa saja sih gitu mata kuliah di sana gitu ya, bidang studi apa yang bisa diikuti gitu, bisa diikuti untuk kuliah. Dan ini satu yang menarik, kalau banyak orang yang berpikir bahwa kalau di Jepang itu cuma kuliah teknologi gitu, karena ternyata banyak sekali, ada kecantikan, ada bisnis dan lain sebagainya ya. Dan ini yang harus diketahui. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, kalau bicara saat target pengunjung, ini bisa dibagi kira-kira untuk target pengunjungnya. Tadi kan orang tua, kemudian ada calon mahasiswanya juga. Kemudian apakah ada yang lain? Sudah sih, utamanya memang kita memberikan kesempatan untuk murid-murid ya, SMP, SMA yang memang ingin mempersiapkan masa depannya lebih baik, lebih awal dan lebih prepare ya. Nah, semakin banyak informasi yang mereka dapatkan di awal akan semakin bagus untuk mereka menentukan pilihannya. Oke. Gitu. Baik. Ya, ini banyak pertanyaan sudah dijawab untuk sore hari ini, dan terima kasih banyak untuk Pak Domingus. Terakhir, barangkali bisa diajak untuk mitra bisnis untuk datang di acara besok sekaligus merayakan ulang tahun OBKG juga nih, yang ke-10. Silakan. Iya, memang di ulang tahun ke-10 ini kita juga akan ada door prize ya pada waktu itu, tapi itu bukan itu yang utamanya. Mungkin saya ingin mengajak ke mitra bisnis berpikir seperti ini.
anak-anak kita udah terbiasa ya di Indonesia dengan sistem edukasi yang kalau saya boleh bilang berbeda sekali dengan zaman dahulu. Oke. Nah, jika ini diteruskan terus, maka generation strawberry itu akan terjadi dan akan menjadi mungkin generation berikutnya mungkin menjadi lebih lunak lagi, mungkin apa ya, anggur mungkin atau apa begitu ya, lebih tipis, lebih lemah gitu mungkin ya. Kalau misalnya saya bisa menawarkan ya informasi yang bisa didapatkan yaitu di Jepang seperti ini. Saya sarankan mitra bisnis bisa mengunjungi dulu, tidak mengambil keputusan. Silakan datang di Japan Education Expo tanggal 20 Agustus di Hotel Westin. Di sana mitra bisnis dan anak-anak juga bisa melihat, oh seperti apa, perkuliahannya seperti apa, oh biayanya seperti apa, oh peluang untuk kerja part-time-nya seperti apa, biaya hidupnya seperti apa. Lalu seberapa tinggi levelnya pendidikan di Jepang itu. Jadi mitra bisnis bisa datang dan mengetahui lebih awal seperti tadi saya bilang itu, informasi untuk anak-anak di masa itu jauh lebih baik ya. Betul. Oke, jadi kontak kemana untuk bisa mengetahui lebih banyak tentang acara ini, kemudian juga tentang OBKG, kontak kemana? Jadi untuk mengikuti acara ini silakan kunjungi website kita di www.japaneduexpo japaneduexpo.com dan juga Instagram juga sama Japan Edu Expo. Untuk WA line bisa menghubungi ke 0811 99 12705. Sekali lagi 0811 99 12705. Bisa bicara dengan Pauline. Baik, oke. Sudah banyak yang diberi informasinya luar biasa dari Pak Domingus ya untuk sore hari ini. Semoga ini juga bermanfaat untuk Anda mitra bisnis, para orang tua, kemudian juga calon mahasiswa juga yang tertarik untuk kuliah di Jepang ya. Jangan lupa datang di Japan Education Expo 2023 pada tanggal 20 Agustus di Hotel Westin Pakuan Mall. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Domingus. Sama-sama. Untuk kehadirannya di Pas FM ya. Sukses untuk Anda dan cepat sehat ya. Oke. Baik. Dan mitra bisnis, demikian perbincangan kami sore hari ini bersama dengan OBKG dan Pak Domingus Fitterludong untuk sore hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Eva Yolanda selamat sore dan sukses untuk Anda. Baru saja Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama OBKG. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di Radio Talk Show Pas FM berikutnya.